pagi besok. Yang suka bola aja. Kalau yang gak suka bola sih gak nunggu. Final Euro sama final Copa America ya kan. Siapa pilih Inggris di sini? Gak ada. Inggris. Spain. Spain. Inggris gak ada ya? Argentina siapa? Argentina. Wah. Nah, luar biasa. Ngomongin bola, ada satu kebiasaan yang saya lakukan karena dampak dari satu peristiwa yang ngajarin saya tentang disiplin waktu. Ada orang kan nonton kalau kick off aja gitu kan, baru dia tonton di TV. Kalau saya dari lorong itu udah saya pantengin di TV. Dia di lorong ya kan, kan lebih seru ya, enggak dok? Lu suka gitu juga gak? Jadi dia kalau saling kenal dia sapa-sapaan dulu, tos-tos dulu. Padahal pas main kan tendang-tendangan juga kan. Berantem juga kan. Senyum-senyum dulu kan. Peluk-pelukan dulu. Itu buat saya rasanya lebih enak gitu. Kalau nonton pas kick off apalagi telat nontonnya. Ketinggalan apalagi Inter Milan yang main. Jangan sampai kelewatan gitu kan. Kebiasaan yang lain lagi. Kalau saya nonton bioskop. Friska paling tahu lah. Kadang-kadang dia kesel. Gitu kan. Kalau pas mulai pintu teater 1 telah dibuka. Itu saya harus langsung masuk. Saya harus nonton iklan-iklannya dulu. Ya kan ada orang kan pas filmnya baru tayang dia baru ada di bioskop gitu. Bahkan terlambat juga gitu kan. Nah kebiasaan-kebiasaan yang saya lakukan itu sebenarnya terjadi dari satu peristiwa saya tarik mundur ke belakang. Belajar tentang disiplin waktu itu di rumah ini. Gak banyak orang tahu, bahkan gak ada yang tahu. Dulu banget tahun pertama atau tahun kedua saya di Kenisa saya akhirnya mulai pelayanan. Saya jadi singer. Kalau masih ingat orang lama Kenisa ada namanya Kak Fanda. Istrinya Bang Paul, dia dulu yang mengerjakan apa yang saya kerjakan hari ini, menjadwalkan tim praise and worship. Raman, kamu singer ya hari Minggu itu terus. Satu kali saya tugas hari Minggu itu, bayangin saudara, saya terlambat bangun. Rumah saya di Bekasi Timur, saya harus naik bus, terlambat bangun. Singkat cerita, tapi saya tetap datang ke gereja dengan rasa bersalah dalam hati. Di bus mati lah gue ini kan, gitu kan. Setengah jam ibadah jalan. Saya masuk, untung BRI 2 itu kan pintunya di belakang kan. Jadi kalau tiba-tiba menghilang gak ketahuan. Kalau ini kan ketahuan sebenarnya. Saya duduk paling belakang, saya ikutin ibadah. Selesai ibadah, saya gak berfellowship langsung pulang karena saya takut. Itu perjalanan berangkat, Kak Fando teleponin, Kak terlambat Kak, sorry Kak gitu kan. Saya juga lupa dia marahin saya apa enggak, saya gak ingat gitu kan. Tapi peristiwa itu, benar-benar peristiwa itu ngajarin saya untuk keseluruhan hidup saya tentang disiplin waktu. Karena kalau datang pas-pasan itu nggak enak rasanya, ya kan? Saya sengaja tuh kayak spare waktu, apalagi ya dari dulu Bekasi, Jakarta Barat, Bekasi, Depok, Bekasi, Jakarta, sekarang Ciputat, Jakarta, Ciputat, Bekasi. Biasa banget sekarang, jadi udah terbiasa. Memang habit tuh memang harus dibangun gitu kan. Jadi spare waktu 2 jam berangkat udah biasa gitu, ya kan? Apa yang saya maksud di sini, dalam hal kita datang ke gereja, alangkah lebih baiknya memang datang lebih cepat saudara. Jam 10 pagi mall sudah buka. Lebih bagus banget kita udah di jam 10 di tempat ini. Ya 10.15 lah paling lambat gitu. Ada teh kopi di luar sengaja disiapkan di lobi depan Ice Palace ini. 10.15 udah ada, udah rame. Kan enak banget, coba bayangin deh Bapak Ibu Saudara. Kita bisa fellowship bareng dulu. Kita bisa ngobrol-ngobrol dulu, update-update kabar, ngobrol-ngobrol ringan, ya kan? Kita ketawa bareng. 10.30 tempat ini udah penuh dengan kita semua. 10.30 kita siap untuk bawa syukur kita di hadapan Tuhan. Bisa ya saudara ya? Kebiasaan yang harus kita bangun. Jadi kasih pesan untuk saudara-saudara kita yang terkasih, yang terlambat hari ini. Bilangin ada pesan dari Tuhan Yesus. Minggu depan jangan datang terlambat. Karena Tuhan Yesus nungguin korban syukurmu yang kamu bawa sama-sama keluarga Kenisa setiap hari Minggu. Amin saudara. Mari bangkit berdiri. Kita bawa korban syukur kita pagi hari ini dengan hati yang baru. Excited, amin. Terima kasih Tuhan Yesus. Thank you Lord. Kami syukuri segalanya Tuhan. Bila ku buka mataku dan lihat wajahmu, ku terkagum
melihat hidupku dan karya tangan, ku tersanjung karena semua yang baik dalam hidupku itulah karyamu. Kau beri kesempatan yang baru dan ku ingin mengenalmu Tuhan lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihimu, ku ada untuk menjadi penyembahmu. Bila ku buka mata, dan lihat wajahmu Yesus, kami terkagum. Bila ku lihat hidupku dan karya tanganmu, ku tersanjung karena semua yang baik dalam hidupku itulah karyamu saja Tuhan. Kau beri kesempatan yang baru dan ku ingin mengenalmu Tuhan lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihimu, aku ada untuk menjadi penyembahmu. Dan ku ingin mengenalmu Tuhan lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihimu, ku ada untuk menjadi. Ku ingin mengenalmu lebih lagi, dan ku ingin mengenalmu lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihimu, ku ada untuk menjadi. Ku ingin mengenal pribadimu Tuhan, lebih lagi, ingin mengenalmu Tuhan lebih dalam dari semua yang ku kenal. Sebab tiada kasih yang mampu melebihi Tuhan. Ku ada untuk menjadi pengenalmu selamanya, dan ku ingin mengenalmu Tuhan lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihimu, ku ada untuk menjadi penyembahmu. Dan ku ingin mengenalmu Tuhan lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihimu, ku ada untuk jadi penyembah, untuk menjadi penyembah. Mengenal
lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihimu. Ku ada untuk menjadi penyembahmu. Ada untuk jadi penyembah-penyembah yang benar, yang menyembah di dalam roh dan kebenaran. Itu kami Tuhan, lihat hati kami, hati yang teguh di dalam-Mu. Oh, ku bawa hatiku, penyembahanku. Ku semakin berkurang, Yesus makin. Ku bawa hati, ku bawa hatiku, penyembahanku. Ku semakin berkurang, Yesus Kami bawa hati yang baru Tuhan. Ku bawa hatiku, penyembahanku. Ku semakin berkurang, Yesus Ku bawa hati, bertambah. Ku bawa hatiku, penyembahanku. ku semakin berkurang, Semakin berkurang, Yesus semakin bertambah. Ku bawa hatiku, penyembahan. ku semakin berkurang, Ku semakin berkurang,
dan jalan orang fasik. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh, tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya. Apa saja yang diperbuatnya berhasil. Bukan demikian orang fasik, mereka seperti sekam yang ditiupkan angin. Sebab itu orang fasik tidak akan tahan dalam penghakiman. Begitu pula orang berdosa dalam perkumpulan orang benar. Sebab Tuhan mengenal jalan orang benar, tetapi jalan orang fasik menuju kebinasaan. Kami berdoa, Tuhan, waktu kami serius baca firman-Mu, kami mau kenal Engkau lebih dalam. Bahkan Engkau sendiri mengenal setiap langkah kami, Tuhan. Orang-orang benar itu yang mau selalu didewasakan di dalam Engkau, Tuhan. Kami mau pilih, Tuhan, untuk hati dan pikiran yang teguh, memilih untuk selalu mau mengenal Engkau dan memilih jalan-Mu, mengerjakan apa yang setiap tangan kami kerjakan sebagai bentuk penyembahan kepadamu, Tuhan. Mempunyai keinginan dalam hati kami, setiap keinginan yang hanya meninggikan Engkau saja, Tuhan. Bukan punya agenda pribadi buat diri kami. Enggak, Tuhan. Selidiki hati kami, uji hati kami, Tuhan. Terima kasih, Tuhan. Untuk kesekian kalinya kami bilang, Tuhan, di hadapan-Mu pagi hari ini, Christ is enough. Terima kasih, Tuhan Yesus. Dan pada pagi hari ini kami nyanyikan pujian lagu baru yang menyatakan satu nama, nama di atas segala nama. Engkau sendiri yang menyatakan I am who I am. We call you Jehovah. Tuhan yang berperang buat kami, Tuhan yang menyediakan segala yang kami perlu, Tuhan yang menyembuhkan sakit kami, Tuhan yang memberi kami damai yang sejati itu. Kami sorakkan dan nyatakan pagi hari ini. Keluarga Kenisa yang siap katakan amin. Yes. With our faith we shout and sing. He shames every idol. He reigns without rival. He goes by the name of Jehovah, Jehovah. He speaks into nothing, and darkness goes running. Yeah. He goes by the name called Jehovah, Jehovah. Call that name, call that name, call that name, Jehovah. All our praise, all our praise, all our praise belongs to Him.
fight your battles. Jehovah Nissi, 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 fight your battles. Jehovah Jireh, Jehovah Jireh, meet your needs. Jehovah Rapha, Jehovah Rapha, heal your body. Jehovah Shalom, Jehovah Shalom, meet your needs. Jehovah Nissi, Jehovah Nissi, fight your battles. Jehovah Jireh, meet your needs. Jehovah Rapha, heal your body. Jehovah Shalom, heal your needs. Jehovah Nissi, Jehovah
Shalom, church family. Happy Sunday. Tema kita bulan ini steadfast, yang artinya firm, unwavering, konsisten, gitu kan. Aku cerita sekalian curhat dikit ya. Menurut aku steadfast tuh nggak gampang. Kenapa? Orang suka bilang aku tuh orangnya perfeksionis. Pokoknya harus perfect dulu, baru oke menurut aku gitu kan. Kayak misalnya kalau di kerjaan gitu, wah masih banyak kurang nih. Kayak belum perfect, aku gak akan kirim kalau belum perfect gitu kan. Terus kamarku juga harus rapi, semua harus pada tempatnya gitu. Ini sesuatu yang aku kayaknya dapat dari Mama Dedi sih. Kayak mereka juga orangnya perfeksionis banget gitu. Pernah sekali waktu kita di rumah mau pasang jam dinding baru. Terus setengah jam sendiri pasang jam doang gitu kan. Kurang 1 cm ke kiri, kurang 1 cm ke atas gitu. Harus benar-benar perfect gitu. Kalau nggak kayaknya ada yang kurang gitu kan. Tapi dalam perfectionism ini aku merasa ini kayak aku tuh jadi orangnya suka delay dan gak konsisten gitu kan. Kayaknya aduh kurang bagus nih kerjaannya, jangan kirim dulu deh, jadinya lama gitu kan. Terus si Kaiskia sama Ichi itu suka ngajak aku lari, tapi aku bilang aduh pace-ku belum bagus, nanti dulu deh kalau udah bagus gitu kan. Terus kalau disuruh kesaksian share persembahan, duh kayaknya message-nya kurang keren deh ini gitu. Atau kayak aduh aku masih banyak, kasihnya aku gak layak gitu kayaknya untuk share persembahan gitu, karena masih belum perfect gitu kan. Terus juga masalah memberi gitu, aduh Tuhan gajiku masih gak seberapa gitu kan. Ini belum sesuai dengan goalku, belum perfect for you gitu. Ntar dulu deh kalau udah oke gitu kan. Jadi dalam sosok perfeksionis ini malah jadinya gak jalan gitu kan aku. Jadi malah delay terus dan malah intensinya mau kasih yang terbaik, tapi malah gak kasih apa-apa gitu. Terus aku baca ya satu ayat tentang steadfastness yang berubah. Ternyata tuh Tuhan punya standar perfection yang beda sama aku. Di Yakobus 1 ayat 4. Dan biarlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang, supaya kamu menjadi sempurna dan utuh dan tidak kekurang satu apapun. Let steadfastness have its full effect, that you may be perfect and complete and lacking in nothing. Jadi yang perfect di mata Tuhan itu apa? Steadfastness. Ketika kita konsisten, tekun dan teguh, itulah perfection di mata Tuhan gitu. Jadi Tuhan tuh gak lihat produknya, Tuhan gak lihat jumlahnya, tapi Tuhan lihat hati kita. Are we steadfast gitu? Apakah kita konsisten dalam pelayanan kita? Apakah kita konsisten dan teguh dalam memberi? And when we have that consistent and steadfast heart, it's perfect in God's eyes. Gitu. Jadi sekarang kita mau memberi berapapun jumlahnya. Let's be steadfast in our giving, tekun dan teguh. Let's pray. Thank you Jesus. Kita gak harus perfect Tuhan, kita gak harus sempurna Tuhan untuk memberikan persembahan kita. We just need to be steadfast as you are steadfast with us ya Tuhan. Engkau yang setia kepada kami Tuhan, dan kita juga setia kepadamu Tuhan. Engkau selalu tekun dan steadfast dalam membantu kita Tuhan. Kita juga mau tekun dan steadfast dalam melayanimu dan memberi ya Tuhan. And now Tuhan, whatever it is ya Tuhan, however much it is, we want to give with a steadfast mind and a steadfast heart. Thank you Jesus, in Jesus' name we pray, amen. Yeah. Oh yeah. Jesus, sembah Yesus. There's an assurance, Jesus is mine. He's been my fourth man in the fire, time after time. Born of His Spirit, wash me in His blood. I know that it is He did for me in Calvary is more than enough. So I trust in God, my Savior, the one who
will never fail. Who will never fail. He will never fail. He will never fail. Oh, I trust in God, my Savior, the one who will never fail. He will never fail. Perfect submission, all is at rest. I know the author of tomorrow has ordered my steps. So this is my story, this is my song, praising my risen King and Savior all the day long. So I trust in God, I trust in God, my Savior, who will never fail. He will never fail. He will never fail. I trust in God, my Savior, the one who will never fail. He will never fail. Oh, tak pernah gagal segala rencanamu, tak pernah gagal kasihmu, tak pernah gagal kuasamu Tuhan. Kami percaya. Oh, I sought the Lord and He heard and He answered. I sought the Lord and He heard and He answered. I sought the Lord And He heard and He answered. That's why I trust I sought the Lord. That's why I trust Him. I sought the Lord And He heard and He answered. I sought the Lord without faith. and He heard and He Pagi ini, Tuhan. answered. I sought the Lord and He heard and He That's why I answered. trust Him. That's why I trust Him. I sought That's the why I trust Him. I sought the Lord and He heard and He answered. I sought the Lord and He heard and He answered. I sought the Lord and He heard and He answered. That's why I trust Him. That's why I trust Him. I sought the Lord and He heard
my Savior, the one who will never fail. He will never fail. I trust in God. Oh, I trust in God, my Savior, the one who will never fail. Who will never fail. I trust in you. Oh, I trust in God, my Savior, the one who will never fail. He will never fail. Oh, I trust in God, my Savior, the one who will never fail. Who will never fail. Oh, ku tahu Bapa peliharaku, Dia baik, Dia baik. Ku yakin Dia selalu sertaku. Dia baik bagiku. Ku tahu Bapa, ku tahu Bapa peliharaku. Dia baik, Dia tetap baik. Dia baik, Dia sungguh baik. Ku yakin Dia selalu sertaku. Dia baik bagiku. Sekalipun lewat badai cobaan, ini iman kami Tuhan, semuanya mendatangkan kebaikan. Ku tahu Bapa peliharaku. Dia baik, sungguh baik, baik. Lewat badai cobaan, lewat badai cobaan, semuanya mendatangkan kebaikan. Ku tahu Bapa peliharaku. Dia baik lewat badai cobaan, lewat badai cobaan, semuanya mendatangkan kebaikan bagi kami. Ku tahu Bapa peliharaku, sempurna adanya. Dia baik bagi, Dia baik bagiku. Oh. Dia baik, Dia sungguh baik, ku yakin. Dia baik bagiku. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiran kami. Terima kasih Tuhan, Engkau sungguh baik ya Tuhan, yang tidak pernah meninggalkan kami ya Tuhan. You never leave us, you never forsake us Tuhan. Sungguh Tuhan, kami memerlukan Engkau Tuhan setiap langkah kami ya Bapa. Di tengah-tengah Tuhan kehidupan kami ya Tuhan. Jangan tinggalkan kami ya Tuhan. Biarlah kami Tuhan selalu di bawah kaki-Mu ya Bapa. Menerima damai sejahtera itu ya Bapa. Itu yang kami perlukan Tuhan.
Tuhan, terima kasih untuk pagi hari ini Tuhan. Kami dapat Tuhan kesempatan sekali lagi memuji dan menyembah-Mu Tuhan. Dan beri kami persembahan kami ya Tuhan. Terima kasih Bapa untuk pagi hari ini Tuhan. Biarlah Tuhan kesempatan hari ini ya Tuhan. Saat ini kami mau mendengar firman-Mu ya Bapa. Berkati setiap hati kami, pikiran kami Tuhan. Biar suara hati-Mu Tuhan saja yang berbicara kepada kami Tuhan. Setiap hati kami Tuhan. Di ruangan ini ya Bapa. Lingkupi kami Tuhan. Dengan aura Tuhan dari Roh Kudus-Mu Tuhan. Sehingga kami Tuhan mendapatkan keheningan. Di dalam waktu ini ya Bapa. Mendengar suara-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan, berkati juga hamba-Mu Tuhan. Kosongkan hamba-Mu Tuhan. Biar Engkau saja yang berbicara ya Tuhan. Di saat ini Tuhan. Setiap firman yang kami dengar pada pagi hari ini akan membebaskan kami Tuhan. Akan membuat kami Tuhan lebih baik lagi Bapa. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Terima kasih Rahman, thank you Pak Erwin dan tim. Shalom Bapak Ibu sekalian, shalom, selamat hari Minggu. Shalom. Suaranya agak sedikit redup-redup. Terlalu banyak sepak bola, saya lihat wajah-wajah semuanya, terutama Rahman sudah terlalu capek. Bayangkan ibu-ibu, bapak ibu sekalian dari jam 10 malam sampai jam 7 pagi sepak bola semuanya. Dari Eropa sampai Amerika, semuanya Rahman nonton Bapak Ibu sekalian. Saya nggak tahu, nggak dikomplain sama Friska. Kalau saya pasti dikomplain sama Magda. Kebanyakan nonton bola. Muka-mukanya, wajah-wajahnya luar biasa. Masih semangat Bapak Ibu sekalian. Ya selamat buat Inggris, selamat buat Spanyol. I'm sorry for Belanda, I'm sorry for Jerman. Saya rasa ya kan pasti ada yang menang dan yang kalah. Tapi kita bersuka cita, kita dihibur. Saya dengar juga di satu-satunya di kejuaraan Eropa itu tidak ada perebutan juara ketiga Bapak Ibu sekalian. Piala Dunia ada, di Copa Amerika ada, cuma di Eropa aja nggak kenal juara 3. Nggak kenal Bapak Ibu sekalian, nggak penting katanya juara 3. Yang penting yang masuk final. Jadi selamat buat Inggris, selamat buat Spanyol, I'm sorry hanya satu pemenang. Jadi pendukung Inggris, pendukung Spanyol. Kalau siapapun yang menang, siapapun yang kalah, tetap bersuka cita. Haleluya. Waduh, saya susah. Saya maklum saya ada di mimbar, saya nggak boleh memilih Bapak Ibu sekalian. I'm very neutral. 1 jam saja nanti agak berbeda saya. Jam makan siang agak berbeda saya. Haleluya. Haleluya. Ya, jadi besok sampai pagi saya Argentina juga, Kolombia, selamat buat Argentina, hidup Messi semuanya. Jadi Bapak Ibu sekalian, saya bersyukur kita dapat menikmati 1 minggu istirahat sehingga kita bisa mendengar firman Tuhan. Pada pagi hari ini masih di dalam tema kita yaitu steadfast mind. Steadfast mind atau hati yang teguh. Kita buka ayat tema kita di Yesaya 26 ayat 1 sampai 4. It's a beautiful song Bapak Ibu sekalian. Yesaya ini saya bersyukur punya tema ini. It's a beautiful song. Sangat-sangat nyanyian daripada Yesaya adalah yang baik sekali, yang bagus sekali. Kita akan baca dari ayat yang pertama. Pada waktu itu nyanyian ini akan dinyanyikan di tanah Yehuda. Pada kita ada kota yang kuat. Untuk keselamatan kita Tuhan telah memasang tembok dan benteng. Bukalah pintu-pintu gerbang supaya masuk bangsa yang benar dan yang tetap setia. Yang hatinya teguh kau jagai dengan damai sejahtera sebab kepadamulah ia percaya. Percayalah kepada Tuhan selama-lamanya sebab Tuhan Allah adalah gunung batu yang kekal. Bapak Ibu sekalian, kalau kita membaca ayat ini, saya membayangkan semalam bahwa Tuhan menyediakan sebuah benteng yang sangat kokoh buat kita Bapak Ibu sekalian. Kalau saya traveling kemarin waktu yang lalu dengan Mahda ke Inggris,
ke Scotland, negara-negara itu penuh dengan benteng-benteng. Saya rasa di Jerman juga ada. Castle-castle Bapak Ibu yang itu dibuat sangat kokoh. Sangat kokoh. Dan Tuhan sudah mempersiapkan benteng-benteng ini kepada kita semua. Dan di dalam ayat ini dikatakan ayat yang kedua, bukalah pintu-pintu gerbang supaya masuk bangsa yang benar dan yang tetap setia. Di dalam benteng ini ada pintunya Bapak Ibu sekalian, dan Tuhan membuka pintu gerbang ini buat kita semua. Bangsa di sini adalah kita bicara mengenai jemaat Bapak Ibu sekalian. Bangsa di sini kita bicara soal gereja yang sudah Tuhan persiapkan masuk ke dalam gerbangnya dan hidup bersama-sama dengan Tuhan. Inilah makanya saya sangat bersyukur dengan firman Tuhan ini. Bahwa kita semua ada di sini ini sudah dipersiapkan Tuhan masuk ke dalam benteng Tuhan. Yang kokoh dan kuat dan hidup bersama-sama Tuhan. Sebab apa di ayat yang keempat? Sebab apa? Kita percaya kepada Tuhan selama-lamanya karena Dialah gunung batu yang kekal. Tapi di ayat yang ketiga menjadi tema kita adalah hatinya teguh kau jagai dengan damai sejahtera sebab kepadamulah ia percaya. This is the steadfast mind. Hatinya teguh. What does it mean? Hatinya teguh. Hatinya teguh adalah kita fokus kepada Tuhan setiap hari. Dan Dia memberikan damai sejahtera. Saudara-saudaraku kasih, the reason kita masuk kepada benteng yang Tuhan sediakan adalah karena di luar sana kita akan menghadapi ketakutan demi ketakutan Bapak Ibu sekalian. Saudara-saudara kasih, kalau kita hidup di dunia ini kita banyak dihadapi ketakutan. Saudara-saudara, hidup kita ini selalu banyak kabar buruk dan kabar baik. Saya orang yang tidak sudah berbicara di Komsel kemarin, saya orang yang tidak bisa menerima kabar buruk Bapak Ibu sekalian. Sulit ketahuan mukanya. Kalau ada kabar buruk kayaknya susah senyum. Tapi ingin belajar bagaimana senyum terus. Senyum itu walaupun ada kabar buruk, senyum aja. Bapak Ibu sekalian, that's the reason saya datang kepada Tuhan untuk minta damai sejahtera. Baru-baru ini aja Bapak Ibu sekalian saya menerima kabar buruk. Pak, ada kabar buruk, terjadi penggelapan uang. Saya harus senyum terus Bapak Ibu sekalian. Saya harus banyak memberkati banyak orang. Saudara kasih, di dalam benteng ini, dalam jemaat kita, fokus kita tuh hanya Tuhan. Dan Dia akan take care of the rest. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, yang memelihara hati dan pikiran kita. Itu yang memelihara Bapak Ibu sekalian. Kokoh, hati yang teguh, fokus kepada Tuhan, dan damai sejahtera Tuhan akan datang kepada kita. Karena damai sejahtera itu bukan dari kita Bapak Ibu sekalian, itu hanya dari Tuhan. Jadi disinilah kita harus penting bahwa jemaat yang dipanggil Tuhan untuk masuk gerbangnya dan hidup bersama-sama Tuhan adalah jemaat yang fokus terhadap Tuhan. Tadi puji-pujian dari Rahman sudah kita dengar Bapak Ibu sekalian. Kita hafal dengan tutur kata firman Tuhan. Kita tidak kompromi dan hal-hal yang sebetulnya adalah masuk di dalam benteng-benteng Tuhan. Saudara-saudara kasih, steadfast mind itu adalah orang yang fokus pada Tuhan dan tidak pernah ada rasa takut. Steadfast mind, you should be fearless terhadap sekeliling kita. Walaupun kabar buruk masih ada Bapak Ibu sekalian. Walaupun pencobaan-pencobaan ada di sekitar kita.
Tapi kita tidak perlu takut. Should be fearless di dalam kehidupan kita kalau kita punya steadfast mind. Dan tentunya satu-satu hati yang fokus kepada Tuhan adalah selalu hatinya melekat kepada Tuhan. Dan itu dikonfirm dengan Mazmur 91 ayat 14. Sebab hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Dan aku akan membentenginya seumur hidupnya. Haleluya. Saudara-saudara kasih, steadfast mind, tadi seperti Joshua sudah saksikan adalah tidak mudah untuk menjaga hati kita. Tidak mudah Bapak Ibu sekalian. Itu perlu experience, pengalaman dengan Tuhan yang kita sudah bahas 2 bulan sebelumnya. Pengalaman demi pengalaman itu menjadikan hati kita kokoh. Bagaimana Joshua pada waktu menerima tongkat daripada Musa, apa yang dikatakan Musa? Teguhkanlah hatimu. Teguhkanlah hatimu. Saudara-saudara kasih, kenapa Joshua mendapat perintah daripada Musa untuk teguhkanlah hatimu? Karena hidup di dunia itu tidak mudah Bapak Ibu sekalian. Tidak mudah. Lihat sekeliling kita. A bad news after bad news. Itukah yang membuat saudara itu redup dalam kehidupannya? No. Puji-pujian kita semuanya mendatangkan kebaikan Bapak Ibu sekalian. Semuanya mendatangkan kebaikan. Saya rasa begini Bapak Ibu, kita bisa contohkan ke dalam kehidupan kita. Setiap bad news, setiap pencobaan yang kita lalui. Setiap semua halangan-halangan, setelah itu apa yang kita rasakan. Semua tidak melebihi kemampuan kita. Kita bisa lalui semuanya. Saudara-saudara kasih, tapi yang ingin saya sampaikan di sini adalah hati yang teguh, the steadfast mind, bukan berarti kita hidup secara eksklusif. Saudara-saudara kasih, suka tidak suka, saudara yang kokoh harus hidup di luar sana. Harus hidup setiap hari bersama anak-anak saudara. Harus hidup setiap hari dengan pekerjaan saudara. Harus hidup setiap hari dengan pelayanan saudara yang banyak, saya yakin banyak tantangan. Tapi Tuhan katakan, fear not. Janganlah takut. Aku akan jagai engkau dengan damai sejahteraku. Aku akan membentengimu. Di Ayub 11, Ayub 11 katakan, Ayub 11 ayat 13 sampai 15. Jikalau engkau ini menyediakan hatimu dan menadahkan tanganmu kepadanya, jikalau engkau menjauhkan kejahatan dalam tanganmu dan tidak membiarkan kecurangan ada dalam kemahmu, maka sesungguhnya engkau dapat mengangkat mukamu tanpa celah dan engkau akan berdiri teguh dan tidak akan takut. Bapak Ibu sekalian, di dalam dunia seperti yang kita hadapi sekarang ini, kita tidak perlu hidup secara eksklusif walaupun kita takut akan Tuhan. Walaupun kita kokoh fokus kepada Tuhan, mengerti firman Tuhan, membaca firman tiap hari. Saudara tidak perlu eksklusif. Saudara diciptakan hadir di sini untuk menjangkau apa yang ada di luar sana. Saudara-saudara kasih, salah satu jemaat yang saya pelajari, di mana Rasul Paulus ada di tengah-tengah kita. Yang menjadi rema buat saya bulan ini adalah Rasul Paulus di tengah-tengah jemaat di Korintus, Bapak Ibu sekalian. Saudara-saudara kasih, jika kita membaca firman Tuhan dari 1 Korintus
dari awal 1 ayat sampai 16. Saudara dihadapi oleh jemaat yang takut akan Tuhan sekaligus berbuat dosa. Jemaat di Korintus itu hidupnya sangat spiritual, tapi sekaligus berbuat dosa. Saudara-saudara kasih, kalau kita baca 1 Korintus 1 sampai 16, saudara-saudara harus 17 tahun ke atas. Kemungkinan harus PG-13. Jadi kalau membaca itu harus ada parental guidance. Karena di situ di dalamnya masalah perkawinan, dosa, penyembahan berhala, semuanya ada di situ. Saudara-saudara kasih, disinilah kita tapi jemaat di Korintus itu sekaligus bisa fasif dalam bahasa roh. Sangat rohani Bapak Ibu sekalian, tapi hidupannya juga berbuat dosa. Bahkan di mimbar pun waktu dia berbuat dosa, it's okay. Tetap memuji Tuhan. Saudara-saudara kasih, bulan ini saya dalam devotional saya mempelajari surat Paulus di Korintus ini. Saya rasa luar biasa apa yang kita pelajarin pada pagi hari ini Bapak Ibu sekalian. Saudara-saudara kasih, di dalam surat Paulus ini, dia sangat fokus terhadap Tuhan di tengah-tengah dunia yang amburadul. Kita baca ya Bapak Ibu sekalian di 1 Korintus 9 ayat 19 sampai 23. 1 Korintus 9 ayat 19 sampai 23. Ayat 19. Ayat 19, oke. Sungguh pun aku bebas terhadap semua orang, aku menjadikan diriku hamba dari semua orang supaya aku boleh memenangkan sebanyak mungkin orang. Demikianlah bagi orang Yahudi, aku menjadi seperti orang Yahudi, supaya aku memenangkan orang-orang Yahudi. Bagi orang yang hidup di bawah hukum Taurat, aku menjadi seperti orang yang hidup seperti bawah hukum Taurat. Sekalipun aku sendiri tidak hidup di bawah hukum Taurat, supaya aku dapat memenangkan mereka yang hidup di bawah hukum Taurat. Bagi orang yang tidak hidup di bawah hukum Taurat, aku menjadi seperti orang yang tidak hidup di bawah hukum Taurat. Sekalipun aku tidak hidup di luar hukum Allah, karena aku hidup di bawah hukum Kristus, supaya aku dapat memenangkan mereka yang tidak hidup di bawah hukum Taurat. Bagi orang-orang yang lemah, aku menjadi seperti orang yang lemah, supaya aku dapat menyelamatkan mereka yang lemah. Bagi semua orang yang telah menjadikan segala-galanya, supaya aku sedapat mungkin memenangkan beberapa orang dari antara mereka. Segala sesuatu ini aku lakukan karena Injil, supaya aku mendapat bagian di dalamnya. Bapak Ibu sekalian, kalau kita membaca firman Tuhan dari ayat 19 sampai 23, mungkin kesimpulannya Paulus kompromi terhadap dunia. Tadi puji-pujiannya lagi, aku tidak kompromi. Tapi Paulus kelihatannya dia kompromi dengan dunia. Kalau engkau begini, aku begitu. Kalau engkau begini, aku begitu. Kalau engkau begini, aku begitu. Bapak Ibu sekalian, di dalam lingkungan kita kadang-kadang kita sulit menginjil dalam keadaan tertentu. Kalau kita dalam perbedaan yang sangat jauh Bapak Ibu sekalian. Disinilah kita belajar kepada Paulus bagaimana dia sangat fokus terhadap Tuhan. Terhadap tujuannya. Tadi pada Yosa itu kita harus konsisten dalam tujuan kita. Kita harus fokus kepada tujuan kita. Kelengah sedikit pikiran kita oleh sepak bola, oleh apapun, hilang kita Bapak Ibu sekalian. Hilang. Saudara-saudara kasih, apa yang disuguhkan di tengah-tengah kita sekarang ini, itu luar biasa menurut saya. Ya, pagi ini berita calon presiden Amerika, ya, ditembak nyaris, Bapak Ibu sekalian, kena kupingnya.
lembaga-lembaga yang kita hadapi, Bapak Ibu tadi sharing sama Pak Nino. Saya nggak ngerti tontonan apa yang kita hadapi sekarang ini. Ya kan? Nasibnya ketua MK apa? Nasibnya ketua KPK apa? Nasibnya ketua KPU ada lagi Bapak Ibu sekalian. Saudara-saudara kasih, kita perlu di sini menyadari bahwa kita harus fokus kepada Tuhan. Banyak sekali apa yang kita hadapi di luar sana. Tapi apa yang dilakukan Paulus apa? Kelihatannya dia kompromi, tapi apa yang dikatakan di ayat 19? Sungguh pun aku bebas terhadap semua orang. Kita semua bebas terhadap semua orang. Di luar sana kita bebas. Aku menjadikan diriku hamba dari semua orang supaya aku boleh memenangkan sebanyak mungkin orang. Segala ayat ke-23, segala sesuatu ini aku lakukan karena Injil supaya aku mendapat bagian di dalamnya. Jadi apapun yang kita hadapi selama tujuan kita itu jelas di dalam kehidupan kita. Apa yang kita lakukan untuk Tuhan, saudara tidak perlu khawatir Bapak Ibu sekalian. Bukan artinya kompromistis dalam ini, kita ikutin semua firman Tuhan. Tapi bukan artinya kita eksklusif. Saudara hidup dengan firman Tuhan, tapi ada di dalam dunia, itu yang dilakukan Paulus untuk jemaat Korintus Bapak Ibu sekalian. Jadi steadfast mind bukan artinya kita memisahkan diri daripada dunia. You have to go back kepada dunia. Supaya saudara bisa menginjili banyak orang. Supaya saudara bisa memenangkan jiwa. Saudara, kita perlu pertumbuhan di ruangan ini. Saya yakin dan percaya pertumbuhan demi pertumbuhan saya sudah lihat Bapak Ibu sekalian. Karena kita melekat, karena kita fokus kepada Tuhan. Saudara, niscaya kalau kita tidak fokus kepada Tuhan, kalau kita tidak melekat hidupnya kepada Tuhan, tidak mungkin kita membangun jemaat Bapak Ibu sekalian. Membangun jemaat perlu fokus, perlu konsistensi, perlu kekuatan di dalam kita bersama firman Tuhan Bapak. Saudara-saudara kasih, setiap hari di dalam pekerjaan saya Bapak Ibu sekalian, saya hadapi masalah ini. Saya seorang hamba Tuhan dan juga seorang yang ada di dunia yang di marketplace Bapak Ibu sekalian. Tutur kata demi tutur kata saya atur Bapak Ibu sekalian. Capek ngatur-ngatur tutur kata Bapak Ibu sekalian. Capek jaim. Capek Bapak Ibu sekalian. Saya pernah ketemu jemaat. Lagi ada di sini enggak orangnya? Enggak ada ya kayaknya. Enggak ada orangnya. Pak Daswar, kenapa? Saya hidup dengan kasih karunia. Oh ya, saya tidak ada kerjaan. Tapi saya hidup dengan kasih karunia. Mujizat demi mujizat saya alami. Tapi saya capek terima mujizat demi mujizat. Saya pingin kayak Pak Daswar gitu. Oh kita tukeran aja yuk. Saya mau terima mujizat. Yuk tinggal bersama saya gitu. Saudara-saudara kasih. It looks tetangga kita rumputnya lebih hijau daripada saudara. Kita rasanya pengen tukeran gitu. Saya mau tukeran sama Pak Nino. Tapi saya tolak sekarang. Lebih berat hidupnya daripada saya gitu. Coba Bapak Ibu sekalian. Kita itu kelihatannya itu melihat sesuatu jauh lebih baik. Bapak Ibu sekalian, kalau saya di marketplace di tempat saya mesti atur tutur kata. Saya tidak boleh jadi orang yang reaktif. Seperti apa yang di dunia. Selalu lihat apa kata Tuhan. Sebelum melakukan sesuatu, apa kata Tuhan. Baru saja saya menghadapi penggelapan uang Bapak Ibu sekalian tadi saya ceritakan. Beberapa banyak orang penjarakan dia, salibkan dia, salibkan dia. Saya bilang kenapa mesti disalibin? Coba cek orang itu.
Rumahnya cuma 3 kali 4 meter Bapak Ibu sekalian. Hidup bersama keluarga, kamar mandinya di luar. Dengan lilitan pinjol, utang dan segala macam. Buat apa disalibkan? Kasih kebebasan dia untuk bertobat. Untuk berminta maaf. Itu sudah cukup buat saya. Saudara-saudara kasih, banyak kita itu dipikirkan oleh segala hal-hal yang menghakimi, hal-hal yang berbuat dosa, hal-hal yang bagaimana, semuanya itu penuh dengan itu. Tapi dengan hati yang teguh, kokoh, fokus kepada Tuhan, konsisten dalam kehidupan kita, saudara pasti bisa lalui. Karena apa? Tema kita, hati yang teguh, maka Allah akan memberikan kau damai sejahtera. Saudara-saudara kasih, don't worry sama hal-hal yang seperti saudara hadapi di dalam pekerjaan. Sampai-sampai orang mengatakan, oh ketemu Pak Daswar hati-hati, dia hamba Tuhan. Jangan berbuat ini, jangan berbuat itu. Saudara, saya tidak perlu tutur kata. Tapi lakukan itu di perbuatan di semua orang. Bahwa saudara itu kokoh hidupnya. Tidak terganggu dengan banyak hal. Semuanya di pikiran itu. Sampai ada yang bilang. Hanya hamba Tuhan aja yang bisa menjalankan ini. Saudara-saudara, kita tidak perlu bersaksi menginjili dengan perkataan demi perkataan. Tapi menginjili dengan perbuatan sudah cukup untuk memenangkan jiwa. Bapak Ibu sekalian, apa yang saya mau katakan di sini, apa yang Pak Rasul Paulus katakan, bukan saya yang katakan, apa yang Rasul Paulus katakan di ayat 1 Korintus 19 inilah bahwa hidup itu seperti pertandingan. Saudara-saudara kekasih, bahwa kita nih orang-orang Kristen, hidupnya jangan seperti penonton sepak bola. Hanya minum kopi, teriak-teriak, komentar, si ini begini, mainnya mesti begini dan segala macam. Oh aja kamu aja yang main kalau kayak gitu. Bisa gak kayak gitu kan? Saudara-saudara kasih, hidup sebagai orang Kristen bukan sebagai penonton. Hidup sebagai orang Kristen adalah mesti jadi pemain. Masuk ke gelanggang pertandingan. Be an athlete. Kalau saudara mengetes iman saudara, harus masuk ke dalam pertandingan itu. Saudara harus bisa mengerti apa yang disampaikan oleh Rasul Paulus di ayat yang ke-24 sampai 27, 1 Korintus 9 ayat 24 sampai 27. Apa yang dikatakan? Ayat 24, tidak tahukah kamu bahwa dalam gelanggang pertandingan semua peserta turut berlari. Tetapi bahwa hanya satu orang saja yang mendapat hadiah. Karena itu larilah begitu rupa sehingga kamu memperolehnya. Tiap-tiap orang yang turut mengambil bagian dalam pertandingan menguasai dirinya dalam segala hal. Mereka berbuat demikian untuk memperoleh suatu mahkota yang fana. Tetapi kita untuk memperoleh suatu mahkota yang abadi. Sebab itu aku tidak berlari tanpa tujuan, tapi aku bukan petinju yang sembarangan saja memukul. Tetapi aku melatih tubuhku dan menguasai seluruhnya, supaya sesudah memberitakan Injil kepada orang lain, jangan aku sendiri yang ditolak. Saudara-saudara kasih, sebagai orang Kristen, you have to be in the field. Bukan di stadion GBK yang nonton orang yang di field. Saudara harus ada di lapangan rumput. It's okay Rahman, nonton bola it's okay. It's okay. Nonton bola, kamu bukan pemain bola, tapi kamu adalah seorang penginjil. Semua orang di sini adalah seorang penginjil Bapak Ibu sekalian. That's why Tuhan taruh saya on the field setiap hari. Untuk melihat dan menjadi saksinya dimanapun kita berada. Bapak Ibu sekalian, as an athlete, mungkin Ray sama Friska lebih hebat daripada saya. Ada 3 hal yang kita harus pelajari as an athlete. Yang pertama adalah berlari secara konsisten dengan rencana kita. Saudara-saudara kasih, put your schedule
setiap hari apa yang kita lakukan untuk Tuhan. Ketika saya berlari, saya tidak mencari pemenang kalau saya ikut maraton Bapak Ibu sekalian. Saya ikut maraton, kadang-kadang saya bertanya, pada Aswar mau finish berapa lama? 2 jam 30 menit saja. Saya tidak bisa suatu hari saya latihan, Bapak Ibu sekalian, saya latihan dan saya berkumpul dengan anak-anak muda. Lalu ada yang seumur saya umurnya masih 30 waktu itu. 30, sudah berusia lah Bapak Ibu sekalian. Dia bilang gini, waduh Pak Daswar kenapa lari sama anak muda? Wah ibu itu kayak pukulan buat saya bilang gitu. Tapi saya bilang, Bu, saya tidak lari sebagai orang muda. Tapi saya berlari untuk melatih tubuh saya. Saya katakan kepada dia, bahwa saya lari dengan kemampuan saya, bukan sebagai orang muda. Saya lari, Bapak Ibu, saya muter-muter. Saya yang terakhir selesai lari, yang muda-muda itu ke belakangan Bapak Ibu sekalian. Karena yang muda itu larinya kecepatan, sehingga dia tidak bisa mengakhiri pertandingan itu. Dan saya bisa mengakhiri pertandingan karena saya berlari dengan rencana saya. Saudara-saudara kasih, dalam hidup itu saudara harus berencana setiap hari, konsisten, melakukan pembacaan Alkitab konsisten. Lakukan rencana saudara. Kalau saudara mau baca Korintus, saudara mau baca Timotius, saudara bisa baca apa, tapi lakukan itu. Saudara sudah kasih, kalau saudara secara konsisten mengikuti firman Tuhan, secara konsisten mendengar suara Tuhan, saudara pasti berhasil dalam kehidupan saudara. Yang kedua yang kita pelajarin adalah harus menguasai diri, melatih diri kita Bapak Ibu sekalian. Apa yang kita kuasai? Yang pertama adalah kuasai mengenai diri kita, tubuh kita. Karena tubuh kita adalah bait Allah. Saudara harus memelihara bait Allah dalam tubuh kita Bapak Ibu sekalian. Jangan dimasuki sama hal-hal yang tidak penting. Karena ini adalah tubuh kita. Saudara telah dibayar lunas oleh Tuhan Yesus. Saudara tidak bisa menggunakan tubuh kita sembarangan. Tidak bisa makanan-makanan yang sembarangan. Makanan-makanan kita adalah makanan-makanan rohani Bapak Ibu sekalian. Itu yang membuat kokoh dalam kehidupan kita. Itu yang membuat hidup kita fokus kepada Tuhan. Yang kedua adalah kuasai pikiran saudara. Pikiran saudara adalah benteng yang paling lemah untuk dimasuki oleh hal-hal yang ada di luar sana. 2 Korintus 10 ayat 5. 2 Korintus 10 ayat 5. Kami mematahkan setiap siasat orang yang merubuhkan setiap kubu yang dibangun oleh keangkuhan manusia untuk menentang pengenalan akan Allah. Kami menawan segala pikiran dan menaklukkannya kepada Kristus. Benteng-benteng di pikiran kita ini adalah masalah yang sering kita hadapi Bapak Ibu sekalian. Benteng-benteng tradisional, benteng-benteng kebiasaan-kebiasaan ini harusnya harus dipatahkan. Kebiasaan-kebiasaan lama, pergaulan-pergaulan buruk merusak kehidupan yang baik. Demikianlah firman Tuhan. Saudara-saudara kasih, berhati-hatilah bergaul dengan orang-orang. Saudara-saudara kasih, kalau tidak perlu bergaul dengan orang-orang yang selalu membuat pikiran kita masalah, ya tinggalin aja. Kecuali dia mendengarkan saudara. Yang ketiga adalah kuasai roh. Roh yang ada dalam kita. Di Galatia 5 ayat 22, kasih, damai sejahtera, kebaikan, karena penguasaan, kasih, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang itu. Saudara-saudara kasih, yang ketiga adalah tujuan kita jelas. Kita hidup ini untuk memenangkan jiwa.
Kita hidup untuk menginjil Bapak Ibu sekalian. That's the reason kita masih bernafas. Kalau selama masih bernafas, lakukanlah penginjilan di setiap waktu Bapak Ibu sekalian. Supaya kita bisa memenangkan jiwa. Saudara-saudara kasih, hati yang kokoh, the steadfast mind, itu adalah hidup tanpa ketakutan. Hidup bersama Tuhan dengan damai sejahtera Allah. Banyak pencobaan di dalam kehidupan kita Bapak Ibu sekalian. Banyak sekali. Saya gak bisa menghindar dari pencobaan. Saya mencoba menghindar duduk di rumah masing-masing. Rasanya tuh enak di rumah aja gitu. Gak usah berhubungan. Tapi saudara-saudara sehari aja rasanya kita gak bisa hidup sendirian. Kita harus keluar. Go out there. Jadilah seorang atlet. Jadilah pemain. Bukan hanya penonton Bapak Ibu sekalian. Hanya menonton orang berbuat dosa. Capek Bapak Ibu sekalian. Capek. Capek sekalian. Sekeliling kita ini udah capek. Ngelihat orang yang melakukan segala hal ini. Kalau saudara tidak ada di luar sana. Tidak akan ada perubahan. Seperti bos saya katakan. Orang mati tidak bisa merubah keadaan. Orang hidup itu yang merubah keadaan. Saudara-saudara kasih, selama saudara masih bernafas, saudara masih bisa hidup, adalah kesempatan saudara merubah keadaan yang di luar sana. Saudara-saudara kasih, yang kedua kesimpulannya adalah menangkan jiwa. Menangkan jiwa Bapak Ibu sekalian. Bawa jiwa ke Tuhan. Karena Tuhan sedang membuka pintu gerbangnya. Supaya jemaat Tuhan masuk ke dalamnya. Bersama-sama Tuhan. Saya akan tutup dengan firman Tuhan di 1 Korintus 15 ayat ke 58. 1 Korintus 15 ayat 58. Karena itu saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh, jangan goyah, dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan, jerih payahmu tidak sia-sia. Amin. Tuhan memberkati. Terima kasih Tuhan. Untuk pagi hari ini Tuhan dengan firman-Mu Bapa. Terima kasih Bapa. Sekali lagi Tuhan Engkau ingatkan untuk kehidupan kami ya Tuhan. Untuk terus memenangkan jiwa ya Bapak. There's so many soul di outside sana Tuhan. Yang sedang menangis ya Tuhan. Meratapi nasibnya. Meratapi kehidupannya ya Tuhan. Tuhan kami tidak mau Tuhan. Hidup sebagai penonton saja Tuhan. Melihat kesedihan demi kesedihan yang ada di luar sana Bapa. Tuhan aku berdoa Tuhan. Untuk gerakan hatimu Tuhan. Jemaatmu Tuhan. Yang Kau telah pilih masuk ke gerbang Tuhan. Yang Kau telah pilih menjadi bagian daripadamu Tuhan. Masuk ke dalam kerajaan-Mu ya Bapa. Berkati Tuhan. Setiap hati kami. Spark Tuhan. Nyalakan api dalam hadipan kami Tuhan. Untuk kami tetap giat dalam penginjilan ya Bapa. Tuhan kami tahu ya Tuhan. Tidak mudah untuk menginjil ya Tuhan. Tapi kami tahu Tuhan. Iblis Tuhan mengganggu kami dengan ketakutan demi ketakutan. Tapi kami percaya ya Tuhan Engkau hadir tengah-tengah kami Tuhan. Memberikan damai sejahtera Tuhan. Untuk menyangkau banyak jiwa ya Bapa. Tuhan berkati kami Tuhan. The steadfast one. Hati yang teguh ini ya Bapa. Biar kami kokoh Tuhan. Untuk Engkau ya Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Tuhan urapi Tuhan seluruh pekerja-Mu Tuhan. Di gereja ini ya Tuhan. Siapapun mereka, dalam pelayanan apapun mereka Tuhan. Biar apa yang mereka lakukan ya Tuhan. Untuk membawa jiwa-jiwa masuk kepada kerajaan-Mu ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih untuk pagi hari ini. Berkati Tuhan kami ya Tuhan semuanya Tuhan.
Di dalam kasih-Mu Tuhan, biar firman yang kami dengar ini Tuhan akan menjadi benih yang sehat buat kami semua. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Siapa diberkati Bapak Ibu sekalian? Amin. Terima kasih Pak Daswar. Yuk dengan steadfast kita betul-betul mempergunakan waktu yang Tuhan berikan untuk boleh melayani, memenangkan banyak jiwa untuk kerajaan Tuhan. Amin. Hidup ini adalah kesempatan. Amin. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini hanya sementara. Sekali lagi, hidup ini. Hidup ini adalah kesempatan. Amin. Yes, yes Lord. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan apa yang Tuhan beri. Hidup ini yes, harus jadi berkat. Oh Tuhan, amin. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Amin. Untuk sayang Om Joni nggak ada ya. Kalau ada Om Joni yang nyanyi lagu ini paling cocok beliau kalau nyanyi. Shalom Om Joni. Bapak Ibu sekalian, kalau kita melayani Tuhan seperti yang firman Tuhan kita dengar pada pagi hari ini, mungkin badan kita capek, tapi hati kita bersuka. Amin. Tadi malam kita baru pulang dari Bali, nganterin cucu untuk vakansi, karena hari Senin ini mereka sudah kembali sekolah. Kita mestinya pulangnya jam 9.15 malam. Kita ditunda, kita baru take off dari Bali jam 12 malam. Sampai di Jakarta 12:30, sampai di rumah jam 1-an. Sudah ada yang nunggu untuk dilayani saudara kita. Pelayanan lagi sampai jam 3:30 pagi. Badan kayaknya capek banget. Tapi hati bersuka, Bapak sekalian. Amin. Hati bersuka. Amin, kalau kita bisa betul-betul menjadi berkat untuk orang. Kita bisa menolong orang. Kita sebuah membawa orang kembali ke Tuhan. Itu enggak ada yang lebih bersuka cita. Amin. Yuk kita melayani Tuhan. Seperti firman Tuhan tadi katakan. Steadfast heart. Konsisten dalam melayani Tuhan. Mari Bapak sekalian kita akan akhiri ibadah kita pada pagi hari ini. Tuhan baik banget. Semua diberkati. Dan kita masuki lagi minggu depan. Dengan steadfast heart, memberikan waktu kita. Bapak Ibu sekalian, melayani Tuhan tuh gak usah cari-cari Bapak Ibu sekalian. Dimanapun kita berada, kita bisa melayani Tuhan. Seperti firman Tuhan pada suara katakan, bukan dengan kata-kata, tapi dengan kehidupan kita bisa jadi melayani Tuhan. Amin, pada suara, haleluya. Dimanapun Tuhan utus kita, kita bisa melayani Tuhan. Yuk mari kita berdoa. Bapak yang baik, terima kasih untuk hari ini. Terima kasih untuk ibadah minggu yang luar biasa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk puji-pujian penyembahan yang boleh kami naikkan. Rahman dan teman-teman yang boleh memimpin kami masuk dalam pujian penyembahan. Kami katakan Tuhan, biarlah semua pujian kami naikkan boleh menjadi lebona untuk Engkau. Menjadi wewangian untuk kemuliaan Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Karena hati kami terangkat waktu kami memuji muliakan nama Tuhan. Kami bersuka karena kami boleh memuji dan memuliakan nama Tuhan. Thank you God.
Terima kasih, kami bersyukur juga Tuhan Yesus. Kalau kami boleh memberikan persembahan, kesaksian dari Josa, yang untuk terus supaya kami betul-betul konsisten Tuhan Yesus. Steadfast, unwavering, terus mencari Tuhan. Terus mengejarkan kebenaran itu. Supaya kami dapat betul-betul hidup sebagai anak-anak Tuhan yang kokoh. Steadfast, hati kami, pikiran kami, jiwa kami. Terima kasih untuk firman Tuhan yang luar biasa Tuhan, Pak Daswar. Wow, thank you God. Aku berdoa memberkati Pak Daswar dan Ibu Magda. Anak-anak mereka Maldini dan Diandra. Pakai keluarga ini menjadi berkat dimanapun Tuhan utus. Jadikan bahkan di marketplace, Tuhan pakai lebih heran lagi. Untuk menjadi berkat Tuhan Yesus. Menjadi contoh orang bisa melihat kasih Kristus dalam kehidupan Pak Daswar. Dalam mengambil kebijakan-kebijakan. Seperti yang Pak Daswar katakan, what will Jesus do in this kind of situation? Dan kami akan melakukannya seperti itu Tuhan. Terima kasih Bapak yang baik. Terima kasih. Aku bersyukur untuk hari ini. Aku berdoa Tuhan. Banyak Tuhan Yesus pergumulan yang kami hadapi. Tapi kami bersyukur firman Tuhan katakan bersukacitalah apabila engkau masuk dalam berbagai-bagai pencobaan. Karena itu akan membuat kami semakin teguh di dalam engkau Tuhan. Membuat kami semakin melekat kepada engkau. Membuat kami semakin kokoh di dalam engkau. Dan akhirnya membuat kami menjadi sempurna di dalam engkau Tuhan. Aku berdoa untuk setiap jemaat yang masuk dalam pergumulan. Tuhan kau hadir dalam kehidupan mereka. Teguhkan dan kuatkan hati mereka. Supaya mereka terus melekat sama Tuhan dalam pergumulan. Sehingga mereka boleh melihat Tuhan membawa mereka keluar dari pergumulan. Karena Tuhan kami anak-anak Tuhan, firman Tuhan katakan adalah lebih daripada pemenang. Pergumulan hanya sementara Bapak. Tapi kami akan selesaikan pergumulan itu bersama dengan Engkau. Sebab Allah kami tidak pernah meninggalkan kami. Allah kami tidak pernah membiarkan kami. Terima kasih Bapak. Bagi keluarga kami yang sakit, seperti pujian kami tadi. Jehovah Rafa, Allah penyembuh. Aku berdoa kesembuhan ilahi terjadi kepada setiap jemaat yang sedang sakit. Di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak. Terima kasih Tuhan Yesus. Bapak pada siang hari ini kami siap untuk terima berkat Tuhan. Kami mau menerima berkat Tuhan Bapak. Mari Bapak Ibu sekalian yuk kita berdiri sama-sama. Tuhan baik, Tuhan baik, Tuhan baik. Mari kita angkat tangan dan terimalah berkat Tuhan. Aku berdoa biarlah kepandaian, kecerdasan dan hikmat dari sorga turun kepada kita semua pada pagi hari ini. Biar kasih Kristus melimpah dalam kehidupan kita. Roh takut akan Tuhan menguasai kehidupan kita. Kesetiaan, ketaatan untuk membaca, merenungkan dan melaksanakan firman Tuhan secara konsisten menjadi bagian kehidupan kita. Biarlah tangan Tuhan yang perkasa memegang setiap tangan kita. Dan menuntun kita di jalan yang benar senantiasa. Biarlah berkat dari Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, turun dan memberkati kita semua pada pagi hari ini. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Dan kita semua yang terima berkat Tuhan, sama-sama katakan, amin, 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 amin. Masuki minggu depan dengan unwavering mind. Amin. Tuhan Yesus berkati. Shalom. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berat. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi
Selamat hari Minggu keluarga Genisa. Tuhan berkati kita semua.